Oke, halo, selamat siang buat kita semua. Halo, siang. Halo, Ya. oke. Jadi teman-teman semua, di sini kita sudah bersama Kak Mario Koro dan Kakak Charles. Nah, jadi mereka berdua ini rekan SMK saya dulu. Kita sama-sama dari ND, Nusa Tenggara Timur. Yang Kakak Mario ini bekerja di Bali. Kalau Kak Charles ini kuliah di Bali, di Poltek Parbalia. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya undang kedua teman saya ini? Karena hari ini topik pembicaraan kita itu tentang disrupsi teknologi informasi. Nah, disrupsi itu sendiri perubahan suatu teknologi yang dulunya kita pakai manual dan sekarang kita jadinya otomatis karena ada teknologi yang terbaru gitu. Di sini Kak Charles ini kuliah tapi dia sering bantu Kak Mario untuk kerja gitu ya. Dulu Kak Mario sekarang kerjanya di bidang apa? Boleh dikenalkan dulu? Oke, baik. Terima kasih untuk bidangnya itu di jasa konstruksi itu mencakup MEP. Nah, MEP sendiri singkatan dari mechanical, electrical, dan plumbing. Ya. Ya. Kalau boleh tahu secara gambaran besarnya itu kerjanya itu di bidang apa? Biar kita mengerti MEP ini kan kita yang pemula ini tidak tahu MEP. Oke, baik Puja. Untuk MEP itu mechanical, itu berkaitan pemeliharaan peralatan mesin begitu. Lalu ada electrical itu di kelistrikan Puja. Itu maksudnya itu ya pemasangan instalasi listrik rumah, perbaikan konslet, begitu. Perancangan jalur-jalurnya. Mm-mm. Yang terakhir plumbing. Nah, kalau plumbing ini perencanaan pipa pipa rumahan ya. Pipa air atau pipa apa? Ya, itu pipa air termasuk pipa pembuangan untuk bahan konstruksi. Oh, oke 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 oke. Sudah paham nih sedikit. Jadi kalau boleh tahu biasanya ada alat-alat apa aja yang diperbaiki? Nah, untuk di bidang mekanikal itu yang sering kami perbaiki itu AC. AC, oke. Ya. Itu yang paling sering ya. Mm-mm. Selain AC Lalu ada lagi kah? kulkas, ada mesin pompa air, Pompa kolam itu ya? ya pompa kolam, pompa distribusi air bersih. Oh iya iya iya. Itu berarti diminta atau dipanggil sama hotel, resort yang ada di Bali itu sering kah? Nah, untuk sekarang kami memang menyediakan jasa panggilan sih. Jadi kalau jika dipanggil baru kami terjun ke lapangan. Oh, biasanya dipanggil hotel, resort gitu-gitu. Atau rumah Ya. tangga-rumah tangga juga termasuk. Eh, Lebih banyak kan ke rumah tangga sih. Rumah tangga, oke. Terus kita langsung ke poin pembahasan kita hari ini ya. Kalau boleh tahu dulu, sudah berapa lama Kak Mario kerja di perusahaan atau di bidang ini? Saya kerja di bidang jasa konstruksi ini sudah 1 tahun setengah. Oh iya ya. 1 tahun 5 bulan ya. Mm-mm. Iya. Jadi fun fact-nya nih teman-teman. Jadi Kakak Mario ini kami bertiga ini dulu SMK-nya pariwisata. Berbicara belajar tentang pariwisata. Malah setelah lulus Kakak Mario ini masuk bekerja di bidang teknologi atau teknisi ya. Iya teman-teman. Nah, itu. Nah, yang lebih unik lagi nih yang di tengah. Dia kuliah di pariwisata, SMK dulu pariwisata, kuliah pariwisata. Nah, sering membantu Mario Koro, Kak Mario untuk bekerja di teknisi. Oke sih, bagus untuk beradaptasinya itu tuh. Kakak Mario belajar berapa lama itu untuk membahas, untuk bisa mengerti tentang teknisi-teknisi begini? Atau dari dulu memang sudah ada basicnya di situ? Untuk basic sendiri Puja dari awal itu memang belum ada, tapi setelah waktu kita tamat ya,
Mm-mm. Kita tamat, kita terjun ke dunia perhotelan. Di situ saya mulai belajar karena ketika ada komplainan tamu terkait Mm-mm. mekanikal, elektrikal di dalam lingkup hotelan, nah, saya ikut terjun tuh sama-sama sama teman-teman engineering. Oh, bisa. Dari situ saya mulai belajar ya pelan-pelan. Pelan-pelan ketagihan. Ketagihan ya. Berarti alasan masuk kerja di bidang teknisi sekarang tuh karena memang kebutuhan atau bagaimana? Atau memang hobi? Eh, saya terjun ke dalam itu karena pertama mungkin tertarik, lalu kedua melihat dengan perkembangan zaman modern sekarang, saya rasa teknologi itu bakalan berkembang Pesat. pesat dan cepat. Betul. Jadi saya memilih untuk terjun ke dalam teknik ya. Oke. Kalau begitu, ini kita masuk ke poin pembicaraan kita hari ini. Kan tentang disrupsi nih. Disrupsi itu kan perubahan dari manual ke otomatis. Nah, di bidang pekerjaan Kakak Mario ini ada nggak yang berkaitan dengan disrupsi? Boleh diceritakan? Dengan perubahan ya. Mm-mm. Untuk perubahan sendiri saya alami itu dari awal masuk ke dalam, karena mungkin sebelumnya yang saya ketahui itu mungkin ya alat-alat sederhana. Mm-mm. Contoh saja untuk pipa PVC ya. Kalau dulu kita sering motongnya itu pakai gergaji, setelah lama-lama ternyata ada alatnya sendiri, itu ada gunting pipa. Nah itu lebih simpel lagi, mengurangi waktu juga. Kalau gunting pipanya itu lebih simpel, berarti bisa lebih cepat begitu kerjanya ya? Nah, lebih cepat ya. Oke. Ada banyak peralatan yang baru saya temui dan lebih simpel. Contoh saja ada mesin gerinda ya, mesin potong itu. Nah kalau yang dulu itu yang biasa dia tanpa otomatis. Jadi kalau mau hidupin, kalau hidupin manual, tapi matinya itu harus manual juga. Kalau sekarang beda. Sekarang itu kalau kita hidupin, udah bisa mati otomatis, dia tergantung waktunya yang kita setel. Oh iya. Oke, kalau gitu ada beberapa fitur juga yang menurut saya begitu berguna. Contohnya seperti deteksi kulit begitu. Deteksi kulit. Ya, jadi ketika pisau gerindanya bersentuhan sama kulit, itu langsung otomatis. Oh, langsung mati. Mati itu Oh alatnya iya, keren. Tidak bahaya itu. Oh iya, keren. Membahayakan. Iya sih, memang kita lihat dari kemarin-kemarin itu kan ada beberapa kasus yang pekerja-pekerja begini kan ada yang kecelakaan kerjanya karena mesin-mesin itu toh. Jadi memang bagus inovasinya karena sudah ada pendeteksi kulit itu. Sekarang saya mau nanya ke Kak Charles. Kak Charles ini kan juga membantu Kak Mario nih di bidang pekerjaan ini. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Charles sendiri alat teknologi apa sih yang berkaitan dengan pekerjaan ini yang baru ditemui atau baru pertama kali dipakai, dan bagaimana cara mempelajarinya itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya belum terlalu basic seperti Mario di bidangnya, karena memang untuk belajar lebih dalam lagi. Kemudian di sana saya belajar dari Mario, mungkin alat-alatnya yang saya tahu mungkin yang lebih simpel terkait dengan pekerjaan itu, mungkin tip dan lain sebagainya. Terus ada alat pisau modern, kita tahu namanya pipa untuk jadi instalasi gitu. Mungkin saya rasa itu aja, karena
saya belum terlalu paham ya dengan hal tersebut. Mm-mm. Nanti mungkin lebih dalamnya ke Mario. Oke, siap. Oke, selanjutnya oh ya, taruh. Untuk Kak Mario atau Charles, ada nggak sih tantangan di saat menggunakan alat-alat itu yang dulu masih manual atau sekarang sudah otomatis, atau bahkan bukan tidak ada tantangan, malah ada peningkatan gitu? Untuk tantangan ya, karena saya mulai dari tantangan ya, karena Oke. kalau kita awal belum tahu pasti butuh tantangan. Ya benar. Ya paling disiapin nyali saja, karena kan kita tidak tahu alat-alatnya seperti apa. Iya. Yang pastinya berani ambil resiko juga, itu saja. Oke. Oke, kalau begitu kesimpulannya bisa diambil yaitu perubahan teknologi yang dulu manual menjadi otomatis ini menjadi dampak positif ya bagi pekerjaannya Kak Mario. Ya, Ya, betul. Dan bisa bekerja lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis gitu. Dan juga tadi juga ada deteksi kulit sehingga pekerjaannya lebih aman gitu ya. betul sekali, lebih safety karena di dunia teknik itu berisikonya tinggi sih. Dan Iya, dengan iya. perkembangan teknologi yang sekarang itu benar-benar membantu banyak pihak, termasuk saya sebagai pelakunya di dalam. Betul, setuju. Oke, kalau begitu saya rasa ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Saya persilakan. Kak Charles, monggo. Mungkin dari saya terkait dengan hambatan atau kendala itu ya dari perkembangan teknologi. Kalau dari saya kalau saya pribadi itu saya rasa itu memang teknologinya sangat membantu. Namun kendalanya atau hambatan ketika kita belum menguasai teknologi itu dengan baik, seperti kita belum kadang kita menggunakan alat itu tidak membaca stepnya, cara penggunaannya ini seperti apa. Nah dari situ kesalahan atau kendala kelalaian dari kita sehingga membuat kita tidak fokus dengan pekerjaan itu. Mungkin akibatnya di kabelnya rusak ataupun tombolnya terlepas dan lain sebagainya, itu merupakan hambatan yang mungkin dari diri kita sendiri ya. Dan itu mungkin kedepannya mungkin saran buat dari saya buat kita semua yang menggunakan teknologi ini Ya. bisa memahami lebih dalam apa itu kegunaan dari teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya, sehingga kita tidak terjadi kayak sebuah problem dalam melakukan pekerjaan itu ya, sehingga pekerjaan kita benar-benar terselesaikan. Ini Oke. saja dari saya. Oke, luar biasa. Saya rasa sekian dari pembicaraan kita hari ini, topik mengenai disrupsi teknologi informasi ya. Untuk partisipasinya kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas waktunya. Ini kakak berdua yang lagi kuliah sama kerja sudah membantu saya yang mengerjakan tugas deadline-nya -1. Oke, kalau begitu saya tutup. Jangan lupa teman-teman semua komen, like, and subscribe. Thank you.